Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka cerita ini dengan bersholawat bersama kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan setiap lantunan sholawat kita mendatangkan keberkahan dan ketenangan hati. Sahabat, pernahkah kalian mendengar kisah misterius tentang pantai selatan? Tempat yang selalu dikaitkan dengan sosok Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Katanya, siapa saja yang berani macam-macam di sana bisa celaka. Tapi benarkah semua itu? Apakah mungkin ada seseorang yang berani menantang kekuatan besar di balik samudra? Dan kenapa kita harus mendengarkan kisah ini? Karena kisah ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kelucuan, kebijaksanaan, dan kejutan yang tidak terduga. Siapkan hati kalian, karena ini bukan cerita biasa. Kita mulai sekarang. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Wali Paidi. Orangnya santai, kadang terlalu santai, bahkan saat desa sedang geger. Pakaiannya? Jangan tanya macam-macam. Cuma sarung kumal, kemeja yang warnanya sudah samar karena sering dicuci, dan sandal jepit yang kalau hujan sudah pasti selip. Tapi jangan remehkan dia. Meski gayanya kayak warga biasa yang hobi nongkrong di warung kopi, ada sesuatu yang beda dalam dirinya. Hari itu, Wali Paidi duduk santai di depan warung kopi Mbah Dul, mengepul sebatang rokok cengkeh sambil menyeruput kopi hitam. Suasana desa yang biasanya tenang mendadak gaduh. Beberapa warga berlarian dari arah pantai. Wajah mereka pucat pasi seperti habis lihat tuyul kawin sama genderuwo. Pak Idi, bahaya. Pak Idi, Nyi Roro Kidul ngamuk maneh, teriak Pak RT yang ngos-ngosan. Wali Paidi cuma melirik santai, rokok di tangannya tidak lepas dari bibir. Loh, ngamuk pai meneh? Ngono ae kok ribut. Wong wedok biasane yo gampang nesu, tapi gampang adem maneh. Pak RT hampir keselek mendengar jawaban itu. Iki serius, Pak Idi. Kapal nelayan ilang, ombak segede gunung, akeh wong ketarik laut. Iki tanda-tanda elek. Warga yang lain mengangguk setuju. Mukanya sudah kayak nasi basi. Tapi Wali Paidi tetap kalem. Dia nyulut rokok lagi. Matanya menerawang ke arah laut yang memang terlihat gelisah, seolah ada sesuatu yang besar menunggu di sana. Kowe kabeh kui percaya kabeh omongan wong-wong. Tapi sopo ngerti? Embok menawa Nyi Roro Kidul mung pengin ditemenin ngopi wae. Loh, katanya sambil ketawa kecil. Warga sudah habis akal. Wali Paidi memang dikenal suka nyeletuk aneh-aneh. Tapi entah kenapa, omongannya kadang ada benarnya juga. Yo wis, nek ngono. Aku sing takon dewe. Tak delok ngendi sing salah, kata Wali Paidi sambil berdiri dan merapikan sarungnya. Sendal jepitnya sudah siap tempur. Heh, arep neng endi kowe? Paidi, tanya Pak RT panik. Pantai Selatan, nek endi maneh? Mosok aku takon karo Nyi Roro Kidul liwat SMS. Semua orang terdiam. Satu-satunya yang berani bilang gitu, ya cuma Wali Paidi. Tanpa banyak bicara lagi, Wali Paidi berjalan santai ke arah pantai. Angin laut mulai berhembus kencang, seolah memperingatkan dia untuk jangan macam-macam. Tapi Wali Paidi malah semakin santai. Rokoknya tetap menyala meski angin sudah kayak kipas angin nomor 3. Sampai di bibir pantai, dia berdiri menghadap ombak yang bergulung-gulung. Langit mulai gelap, tanda ada sesuatu yang besar bakal terjadi. Yo wis, Nyi. Nek kowe pancen pengin ketemu, ojo sungkan. Aku wes nang kene. Tak tungguin sampean.
kata Wali Paidi sambil duduk santai di atas batu. Rokok di bibirnya masih mengepul gagah. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul ombak raksasa. Suaranya gemuruh, mengguncang seluruh pantai. Ombak itu makin lama makin besar, seolah siap menelan Wali Paidi hidup-hidup. Tapi Wali Paidi tetap santai. Dia malah nyeletuk. Iki ombak opo ember bocor sih, kok suarane rame tok. Dan brua aak. Ombak besar itu menggulung Wali Paidi, menariknya masuk ke dalam laut yang gelap gulita. Semua warga yang melihat dari jauh menjerit histeris. Paidi hilang. Paidi hilang. Begitu tubuh Wali Paidi tergulung ombak besar, semua serasa gelap. Udara digantikan air asin yang dingin, dan dunia seakan berputar. Tapi bukannya panik, Wali Paidi malah ngomel dalam hati. Lah iki kok iya soisonya ngerokok malah kecemplung. Nyesel aku rokok durung tak mateni. Pelan-pelan, dia membuka mata. Yang terlihat bukan lagi pasir pantai atau batu karang, tapi cahaya kehijauan yang aneh, memancar dari dasar laut. Anehnya lagi, dia merasa bisa bernapas. Lah piye iki? Wong mesti neng glundung neng laut kok gak kesedak? Wali Paidi cuma geleng-geleng kepala. Nek ngene iki, aku iki tenggelam opo piknik sih, gumamnya. Lalu, tiba-tiba muncul sesuatu yang tak biasa. Seekor ikan buntal sebesar ember datang menghampiri. Ikan itu pakai topi kecil dari rumput laut dan bicara. Suaranya cempreng, kayak radio rusak. Sampeyan iki sopo, kok melebu wilayah kerajaan laut selatan? Wali Paidi, bukannya kaget, malah nyeletuk. Loh, iki ikan opo mak comblang? Cilik-cilik cerewet. Ikan buntal cemberut. Sembarangan. Aku ini pengawal kerajaan. Sampeyan wis resmi melebu wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Wali Paidi berdiri, ngecek sarungnya yang masih nempel rapi. Yo wis, sekalian takon. Nyi Roro enang endi? Aku arep ngopi bareng. Ngomong-ngomong, keneng rokok iya so ora? Ikan buntal hampir semaput dengar jawaban ngawur itu. Sampeyan iki nek urip biasa wae wis mujijat, malah iseng mlebu kene. Oke, ayo tak antar, tapi siap-siap, gak gampang masuk istana. Wali Paidi cuma manggut-manggut, jalan pelan sambil nyeker di dasar laut. Kadang kakinya nginjek bintang laut, kadang nginjek rumput laut. Iki gonggon ngendi kok kayak sawah tapi adem, celetuknya. Mereka berjalan melewati gerbang besar yang dijaga dua ikan pari sebesar mobil pick-up. Kedua penjaga itu melotot. Hei, siapa manusia ini? Berani-beraninya masuk sini. Wali Paidi tetap santai. Aku iki cuma turis lokal. Wis bayar tiket belum? Si penjaga mulai naik pitam. Tapi sebelum terjadi sesuatu, si ikan buntal cepat-cepat menyela. Tenang, ini perintah langsung dari Nyi Roro Kidul. Dia minta manusia ini dibawa ke istana. Wali Paidi cuma garuk-garuk kepala. Yo wis, ayo cepat. Aku ngopi ora kuat yen kakehan aturan. Mereka pun melintasi lorong panjang yang penuh lampu-lampu mutiara. Di kiri kanan tampak prajurit laut. Ada udang bersenjata, cumi-cumi pakai tameng, sampai ikan lele yang matanya melotot kayak habis begadang semalaman. Semua memandang Wali Paidi penuh curiga, sementara dia santai saja, kadang dadah-dadah iseng. Nang endi iki? Hotel bintang 5 opo pasar ikan sih? Ramene pol, celetuknya sambil ketawa kecil. Akhirnya, mereka sampai di depan gerbang raksasa dari kerang emas.
Di atasnya ada tulisan, Kerajaan Laut Selatan. Suasana mendadak hening. Angin laut seperti berhenti. Ikan buntal menoleh. Sampeyan siap? Iki wis waktune ketemu Nyi Roro Kidul. Wali Paidi nyulut rokoknya yang entah dari mana tiba-tiba muncul lagi. Lo ya siap. Wong aku takon sek mangkel-mangkeli kok. Gerbang itu pun terbuka pelan-pelan. Cahaya kehijauan menyemburat keluar. Makin lama makin terang. Di balik gerbang, sebuah aula megah muncul dengan pilar-pilar mutiara, karpet dari alga hijau, dan air yang berkilau seperti kaca. Di ujung aula itu, duduklah seorang wanita dengan mahkota berlian laut. Rambut panjangnya melayang indah, wajahnya cantik tapi dingin. Dia memandang Wali Paidi tajam, seperti mau menelan hidup-hidup. Wali Paidi cuma melongo sebentar, lalu nyeletuk. Alamak, iki tusing disebut Ratu Laut. Tak kira Angel ketemu. Jebul kayak biduan dangdut nang pesta desa. Ganteng, maksudku ayu, Nyi. Nyi Roro Kidul mengernyit. Suaranya menggema. Berani sekali kamu datang ke sini, manusia kecil. Apa maksudmu? Wali Paidi nyengir santai. Ora ana maksud. Aku mung kepengin ngopi bareng sampean. Mosok kabeh masalah diselesaikan karo ngamuk. Kan enak diselesaikan karo ngopi lan ngobrol. Nyi Roro Kidul terdiam sejenak. Matanya tajam. Tapi ada rasa penasaran muncul di wajahnya. Suasana di dalam istana bawah laut itu betul-betul magis. Pilar-pilar mutiara menjulang tinggi, lantai dari kerang yang mengkilap, dan cahaya kehijauan menyebar ke seluruh ruangan, bikin suasana seperti mimpi. Tapi bagi Wali Paidi, yang lebih penting cuma satu hal. Nyi, nek boleh tanya, ngopi kene opo raya soyo? Nek orang ngopi, rasane kok kayak ada sing kurang. Celetuknya sambil melirik ke sekeliling, nyari-nyari warung kopi. Nyi Roro Kidul yang tadinya anggun dan garang, langsung melotot. Kamu pikir ini apa? Warung pojokan. Wali Paidi garuk-garuk kepala. Lahayo sopo ngerti, wong tempatmu megah banget. Tak kira paling ora ono warung lesehan. Para prajurit laut di sekitar mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka menahan tawa. Ada juga yang bingung harus marah atau ngakak. Ikan buntal yang dari tadi nganter Wali Paidi sampai nutup muka pakai siripnya. Duh, iki wong tenan opo ngelindur sih, gumamnya. Nyi Roro Kidul berdiri pelan-pelan dari singgasananya. Air di sekitarnya berputar pelan, bikin auranya makin angker. Manusia bernama Paidi, kamu sudah berani masuk ke istanaku tanpa izin, dan berani bercanda seenaknya. Apa kamu tidak takut aku habisi di sini juga? Wali Paidi malah ketawa. Lo Nyi, ojo nesu disik. Wong aku ki maksudnya apik kok. Nek sampean lagi mumet, yo mending ngopi, rokokan, ngendikan sing enak. Sing yeso guyung-guyu tipis-tipis. Nek kabe dipecah karo amarah, kapan mari merin? Nyi Roro Kidul menatap tajam, matanya menyipit. Manusia aneh. Kamu beda dari yang lain. Biasanya yang masuk sini langsung nangis, minta ampun. Tapi kamu malah ngajak guyon. Wali Paidi nyulut rokoknya lagi, dan dengan santainya duduk di anak tangga istana. Yo piye meneh, Nyi. Wong urip iki kudu santai. Nek serius terus, eso-eso koyo sampean. Cantik tapi mumet. Embok yo coba piknik sek. Neng puncak opo neng mall. Para prajurit laut mulai nggak kuat. Ada yang tiba-tiba ketawa ngakak. Ada yang jatuh dari tempat duduk karena nahan tawa kebanyakan. Suasana yang tadinya tegang jadi absurd. Tapi Nyi Roro Kidul tetap dingin. Meskipun ada sedikit senyum tipis di sudut bibirnya,
kayak lagi nahan ketawa tapi gengsi. Baiklah, Pak Idi. Kalau kamu memang ingin ngobrol santai denganku, tidak semudah itu. Kamu harus melalui ujian dulu. Wali Paidi ngelus-ngelus dagu. Lah ujian maneh? Kayak ujian SIM wae. Ya wis, ujian opo nyi? Dengan suara menggelegar, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Aku akan mengujimu dengan 3 tantangan. Kalau kamu berhasil, baru aku percaya kalau kamu manusia yang pantas bicara denganku. Tiba-tiba, dari bawah istana, muncul lorong yang berkilau, seperti jalan menuju dunia lain. Angin laut berhembus kencang, suara gemuruh makin keras. Masuklah ke dalam lorong itu. Tantangan pertamamu adalah melawan arus neraka laut. Banyak manusia yang hanyut dan hilang di situ. Kita lihat apakah kamu bisa bertahan. Wali Paidi berdiri santai, nyelipin sandal jepitnya yang hampir lepas. Yo wis, sekalian olahraga air. Sopo ngerti iya so refreshing. Dia pun melangkah masuk ke lorong itu, diiringi tatapan para prajurit laut yang kini campur aduk antara kagum dan heran. Begitu masuk lorong, Wali Paidi langsung dihadapkan sama pemandangan luar biasa. Ada pusaran air raksasa yang muter kayak blender. Suaranya menggelegar. Arusnya begitu kuat sampai batu-batu karang kecil terlempar ke sana kemari. Di kejauhan, ada papan peringatan dari kerang yang tulisannya bikin ngakak. Awas! Yang belum mahir berenang dilarang masuk. Wali Paidi ngelus dada. Yo Allah, iki arep mateni opo ngajari berenang sih. Tapi bukannya takut, dia malah nyeplos. Wislah, nek iye so ngerokok sambil dolanan air. Piye? Sing penting ora mlebu kuping. Dia lihat ada ban bekas yang nyangkut di karang. Spontan dia ambil, duduk di atas ban itu, dan mulai mengayuh pelan-pelan, kayak anak kecil main di kolam renang. Arus makin kencang, pusaran makin muter cepat. Tapi Wali Paidi malah nyanyi-nyanyi kecil. Ombak-ombak cilik, ojo kakehan guyon. Dan anehnya, pusaran air yang tadinya ganas, pelan-pelan mulai melambat. Seolah arus itu juga ikutan santai gara-gara lihat Wali Paidi yang cuek kayak gak ada beban hidup. Dari kejauhan, para prajurit laut dan Nyi Roro Kidul memperhatikan dengan mata melotot. Apa-apaan ini? Gumam Nyi Roro Kidul, hampir tak percaya. Dan begitulah, Wali Paidi melaju santai melewati arus neraka laut tanpa cedera sedikit pun, malah sambil santai ngefloat di atas ban bekas. Yo wis rampung iki. Tantangan selanjutnya opo, Nyi? Teriaknya sambil melambai. Di titik ini, wajah Nyi Roro Kidul mulai berubah. Ada rasa penasaran yang makin besar. Setelah sukses melewati arus neraka laut dengan cara yang bisa dibilang gak lazim, Wali Paidi kembali berdiri santai di hadapan Nyi Roro Kidul. Para prajurit laut berdesakan. Semua penasaran bagaimana bisa ada manusia yang selamat dari ujian maut hanya modal ban bekas dan nyanyi-nyanyi receh. Nyi Roro Kidul memandang Wali Paidi dengan tatapan tajam, tapi kali ini ada rasa heran yang gak bisa disembunyikan. Kamu memang beda, Paidi. Tapi jangan bangga dulu. Ujian berikutnya lebih berat. Wali Paidi nyengir. Lo Nyi, nek bisa lebih ringan malah enak. Aku kiwis umur, gak kuat nek terlalu ekstrim. Nyi Roro Kidul mengangkat tangan, dan tiba-tiba lantai istana bergetar. Dari dasar laut muncul sebuah gua besar yang gerbangnya tertutup batu karang raksasa. Di atas gerbang itu tertulis dengan huruf emas, Gua Rahasia Naga Laut. Di dalam gua itu, kata Nyi Roro Kidul, tertidur seekor naga laut yang sudah ratusan tahun tidak bangun.
Kamu harus masuk dan mengambil mustika laut yang ada di bawah lehernya. Tapi ingat, kalau naganya bangun, kamu bakal langsung jadi camilan sore. Wali Paidi garuk-garuk kepala. Lah, iki kok kerasa kayak main film laga. Wis lah, asal ora disuruh ikut casting sinetron, aku siap. Ikan buntal yang dari tadi masih setia nganterin cuma geleng-geleng. Pak Idi, beneran? Nek kamu selamat maneh aku tak pensiun. Tanpa pikir panjang, Wali Paidi langsung melangkah masuk ke dalam gua. Udara di dalam gua dingin dan lembab, gelap gulita kecuali sedikit cahaya kehijauan dari batu-batu karang di dinding. Langkahnya pelan-pelan, sandal jepitnya nyipak-nyipak kena air laut yang merembes di lantai. Ngene kinek kancana nelayan, mesti wis balik arah. Tapi aku kiko ya sok-sokan masuk. Ojo sampai ketemu sing aneh-aneh lah, gumamnya. Setelah beberapa menit berjalan, tibalah dia di sebuah ruangan besar di tengah gua. Di sanalah, seekor naga laut raksasa terbaring melingkar. Badannya penuh sisik berkilauan, matanya tertutup rapat, napasnya berat sampai bikin air bergetar pelan. Di bawah leher naga itu, tampak sebuah batu mustika yang memancarkan cahaya terang. Ya Allah, gede temenan iki. Koyo ular yang habis makan sapi, bisik Wali Paidi sambil merunduk. Pelan-pelan dia mendekat. Setiap langkahnya dihitung betul. Sandal jepitnya dilepas biar nggak bunyi. Begitu sampai di dekat mustika, dia mulai mikir. Nek diambil langsung, takut kaget. Yo wis, tak elus-elus disik nagane. Dan benar saja, Wali Paidi malah mengelus pelan-pelan leher naga itu. Sabar yo, le, aku mung numpang njuk barang sebentar. Tidur maneh sing nyenyak. Tapi ya namanya juga naga. Walaupun lagi tidur, tiba-tiba badannya gerak sedikit. Wali Paidi langsung membeku. Astagfirullah wis. Ojo bangun, rek. Nek bangun aku mesti gak iso pulang. Dengan cepat, dia raih mustika itu, dimasukin ke dalam sarungnya. Tapi pas mau mundur, sandal jepitnya keceplos. Bunyi plek. Di lantai batu. Mata naga itu melek. Ya Allah, ya Rab, iki piye maneh iki? Wali Paidi langsung loncat mundur sambil lari tunggang langgang. Naga itu bangkit dengan geraman keras. Ekornya nyapu gua sampai air muncrat kemana-mana. Wali Paidi lari sekencang-kencangnya. Rokok masih nyelip di bibir, sambil teriak-teriak. Aduh nyi, iki serius tenan kok disekal. Bukan prank iki. Naga itu mengejar, mulutnya buka lebar, siap nelen apa saja di depannya. Lorong gua makin gelap, air makin deras. Wali Paidi nekat loncat ke arah mulut gua yang tadi dia masuki. Bruak. Dia keluar dari gua tepat waktu. Pas naga itu nyaris ngejar sampai pintu. Tapi ajaibnya, batu karang raksasa tiba-tiba nutup sendiri. Jeblakan keras bikin gua tertutup rapat. Wali Paidi tergeletak di luar gua. Ngos-ngosan, mustika masih dipegang erat. Ikan buntal datang nyamperin sambil takjub. Paidi, sampeyan iki kok yo ngedap-edapi. Mustikane dapet beneran. Wali Paidi angkat mustika itu tinggi-tinggi sambil ketawa. Yo dapet lah. Wong nang kenenek gak dapet-dapet malah rugi ongkos. Nyi Roro Kidul muncul lagi dari balik pilar-pilar istana. Menatap tajam tapi kali ini ada decak kagum. Kamu memang luar biasa, Paidi. Ujian kedua berhasil kamu lewati. Tapi jangan senang dulu, masih ada satu ujian terakhir. Wali Paidi berdiri pelan-pelan, nyulut rokok lagi. Lah, sing terakhir opo mane iki, nyi? Nek bisa sih yang ada fasilitas pijet-pijet gitu. Capek iki lo.
Nyi Roro Kidul tersenyum misterius. Ujian terakhir ini adalah yang paling berat. Wali Paidi berdiri di tengah istana bawah laut, masih ngos-ngosan habis dikejar naga. Rokoknya nyaris habis, rambutnya basah, dan sarungnya agak miring karena lari ke susu. Tapi mukanya tetap santai, malah sempat-sempatnya ngelapin keringat pakai ujung sarung. Nyi Roro Kidul melangkah mendekat, auranya makin kuat. Para prajurit laut berdiri berbaris. Suasana berubah serius lagi. "Pak Idi," kata Nyi Roro Kidul dengan suara dalam, "ujian ketiga ini tidak melibatkan kekuatan fisik. Kali ini, kamu harus mengalahkanku dalam duel lidah." Wali Paidi langsung bengong. "Loh? Duel lidah? Maksudmu piye, Nyi? Ojo sampai duel jilat-jilatan yo. Aku wis sepuh." Para prajurit laut pada ketawa cekikikan. Ada yang sampai jatuh dari tempat duduknya. Nyi Roro Kidul memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang. "Maksudku, kita akan beradu argumen, beradu kata-kata. Aku akan mencoba menjatuhkan mentalmu dengan segala cara. Kalau kamu bisa bertahan dan tetap membuatku terdiam, kamu menang." Wali Paidi nyengir, nyulut rokok lagi. "Ho, debat tuh? Alah, KMAH biasa. Wong aku sering debat karo bojoku neng rumah. Ngono ae gak ono yang menang. Yo mentok-mentok diem-dieman seminggu." Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya. Tiba-tiba sebuah panggung dari mutiara muncul di tengah ruangan. Ada 2 kursi di atasnya, lengkap dengan meja kecil dan, entah dari mana, ada mikrofon dari kerang. "Silakan duduk," kata Nyi Roro Kidul dengan senyum tipis. Wali Paidi naik panggung, duduk selonjoran santai, sandal jepitnya ditaruh di samping kursi. "Wis, ayo Nyi, tak tunggu seranganmu." Nyi Roro Kidul mulai duluan. "Paidi, kamu ini manusia paling aneh yang pernah aku temui. Apa kamu gak sadar? Hidupmu cuma recehan. Gak punya tujuan jelas? Main-main kesini cuma modal rokok dan cengengesan. Memangnya kamu mau jadi apa?" Wali Paidi sedot rokok pelan-pelan, lalu jawab santai. "Nyi, hidup itu jangan terlalu serius. Wong serius-serius banget ujung-ujungnya juga masuk kuburan. Yang penting itu bukan kelihatan keren, tapi iya so nggolet berkah lan rezeki halal. Lah aku ki modal rokok yo wis cukup. Sing penting hati seneng, gak ngerugiin wong liyo." Para prajurit laut pada tepuk tangan spontan. Nyi Roro Kidul mengerutkan dahi. "Pak Idi," serang Nyi Roro Kidul lagi. "Kamu pikir dengan candaan dan gaya hidup santai, semua masalah bisa selesai? Dunia ini keras, Pak Idi. Laut ini keras. Apa kamu sanggup hadapi dunia tanpa takut?" Wali Paidi ketawa kecil. "Yo ngono tuh, Nyi. Dunia ki keras, laut ki ombak gede. Tapi nek kowe terus ngadepi kabeh dengan ketakutan, kapan nikmate? Wong urip yo kudu dihadapin karo guyon. Nek aku isih ieso guyu, berarti aku isih ieso urip waras. Wong mumet wae saiki akeh sing salah arah gara-gara gak ieso guyu." Nyi Roro Kidul mulai kelihatan goyah, matanya melirik kanan kiri, kayak lagi cari celah buat serangan berikutnya. "Paidi, kamu bilang kamu bijak, tapi kamu itu cuma nelayan kampung. Apa yang kamu tahu soal kehidupan yang besar?" Wali Paidi duduk tegak, wajahnya agak serius kali ini. "Nyi, kadang justru wong kampung sing ngerti urip tenan. Wong cilik ngerti carane urip susah, ngerti rasa syukur, ngerti nek hidup itu gak perlu neko-neko. Kowe ki wis urip ratusan tahun neng laut, tapi kok yo tetep mumet? Embok yo coba turun, main layangan, ngopi di warkop, yeso ilang stresmu." Suasana mendadak hening.
Para prajurit laut pada melongo. Nyi Roro Kidul terdiam lama, kayak lagi merenung. Dan tiba-tiba, dia tertawa. Tawa yang lepas, keras, sampai air laut bergetar pelan. Pak Idi, kamu ini memang luar biasa. Aku sudah lama tidak tertawa seperti ini. Wali Pak Idi nyengir. Loh, ngono tuh? Niki tandane aku menang debat yo. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. Kamu berhasil, Pak Idi. Kamu sudah menaklukkan aku, bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati dan tawa. Wali Pak Idi berdiri, nenteng sandal jepitnya. Yo wis, berarti wis selesai kabeh iki? Aku mau pulang yo, Nyi. Nganti kangen sama kopi darat. Nyi Roro Kidul mendekat, menyerahkan sebuah benda kecil yang bersinar hijau. Ini hadiah untukmu, Pak Idi. Batu pusar samudra. Kalau kamu butuh bantuanku lagi, cukup lempar ini ke laut. Wali Pak Idi terima batu itu sambil cengengesan. Matur nuwun, Nyi. Semoga next time kita ketemu lagi. Ojo neng kene yo, nek bisa neng mall wae, nonton bioskop bareng. Setelah berhasil menyelesaikan 3 ujian maut yang bikin jantung dak dikduk, Wali Pak Idi akhirnya bersiap pulang ke darat. Dia berdiri di depan gerbang istana Nyi Roro Kidul. Rokok masih ngebul santai, batu pusar samudra aman di kantong sarungnya. Ikan buntal yang setia menemani sejak awal sudah siap nganterin sampai ke atas. Pak Idi, kata Nyi Roro Kidul, aku masih heran. Dari sekian banyak orang yang datang ke wilayahku, baru kamu yang bisa selamat dan malah ninggalin tawa. Biasanya orang-orang datang dengan takut, kamu malah kayak mau piknik. Wali Pak Idi ketawa. Yo ngono Nyi. Wong aku kine endelok banyu laut sing gede yo paling mikir. Iki ngombe sak ember wae gak habis-habis. Masa takut? Nyi Roro Kidul senyum. Angin laut berembus pelan. Baiklah, Pak Idi. Pulanglah dengan selamat. Ingat pesanku, jangan sembarangan pakai batu itu. Hanya untuk keadaan darurat. Wali Pak Idi angguk. Siap, Nyi. Tapi nek darurat rokok habis, yeso tak pakai gak? Nyi Roro Kidul melotot sejenak, lalu ketawa ngakak. Dasar kamu, Pak Idi. Sudahlah, pergi sana sebelum aku berubah pikiran. Dengan langkah santai, Wali Pak Idi naik ke atas ikan buntal gede. Ikan buntal nyeletuk. Iki baru pertama kali aku nganter orang pulang dengan selamat. Biasanya yang tak antar pulang cuma tinggal sandal doang. Perjalanan naik ke permukaan laut berlangsung lancar. Di tengah jalan, Wali Pak Idi sempat-sempatnya nyanyi kecil. Nyidam pentol di warung pojok, oleh-oleh saka kidul kudu tak ceblok. Begitu sampai di pantai, dia loncat turun dengan gaya salto yang gak sengaja malah nyemplung ke pasir. Aduh, dasar takdir. Gak so elegan blas. Pantai tampak sepi. Wali Pak Idi berdiri sambil melihat sekitar. Sarungnya basah, rambut awut-awutan, tapi wajahnya sumringah. Alhamdulillah, selamat. Yeso ngopi maneh iki, gumamnya. Tapi belum sempat melangkah jauh, tiba-tiba dari kejauhan, ada suara rombongan warga yang lari-lari kecil. Pak Idi, kamu hilang seminggu loh. Kami kira kamu keseret ombak. Wali Pak Idi bengong. Loh, seminggu? Aku kira sane cuma bentar aja di laut. Kok yo sampai seminggu? Ya wis jelas. Ki dunia mistis, Pak Idi. Waktu di sana beda, jawab salah satu warga. Wali Pak Idi cengar-cengir. Alah, mistis-mistis. Sing penting aku selamat, urusan waktu gampang. Opo oleh-oleh wis siap.
Warga pada melongo. Lo kok malah nanya oleh-oleh? Harusnya kamu yang bawa oleh-oleh dari sana. Wali Paidi garuk kepala, terus ngeluarin batu pusar samudra. Iki lo, oleh-oleh dari Ratu Kidul. Nek ada yang kangen laut, tinggal tak lempar iki, langsung nyambung. Semua warga melongo lagi, ada yang nyeletuk. Paidi iki kok yo tambah aneh. Tiba-tiba, seorang ibu datang bawa termos dan gelas plastik. Paidi, kamu belum makan kan? Tak bawain kopi sama pisang goreng. Wali Paidi langsung berbinar. Nah iki, oleh-oleh paling enak. Pisang goreng, kopi panas, surga dunia. Dia duduk santai di pinggir pantai, nyeruput kopi, ngemil pisang goreng, sementara warga masih asik nanya-nanya soal petualangannya. Paidi, kamu ketemu Nyi Roro Kidul beneran? Paidi, naganya serem gak? Paidi, sarungmu kenapa basah semua? Wali Paidi cuma ketawa. Cerita lengkapnya? Sabar, ngopi SIK. Sambil nikmatin kopi, dia menatap laut lepas. Angin pantai berhembus lembut, dan di kejauhan, ombak bergulung seolah melambaikan salam. Sejak petualangannya melawan ombak, naga, sampai debat seru dengan Nyi Roro Kidul, nama Wali Paidi makin dikenal, bukan cuma di kampungnya, tapi juga sampai ke pelosok desa-desa tetangga. Ada yang percaya penuh dengan ceritanya, ada juga yang senyum-senyum sambil ngelus dada. Iki Paidi beneran ketemu Ratu Kidul apa kebanyakan ngopi? Tapi Wali Paidi sendiri, dia tetap santai. Tiap sore nongkrong di warkop, sarung lusuh, sandal jepit yang makin tipis, rokok nggak pernah lepas. Kadang kalau ada yang nanya soal batu pusar samudra, dia cuma ngeluarin batu itu dari kantong sarung dan bilang, "Iki lo, bukti nek aku ki pernah main sampai istana bawah laut." Ada yang nyeletuk, "Halah, paling juga batu akik pasar." Wali Paidi ngakak, "Sing penting gak nyusahin wong liyo, yo gak?" Pelajaran dari kisah Wali Paidi mungkin sederhana. Hidup itu memang penuh tantangan. Kadang kayak diterjang ombak besar, kadang kayak dikejar naga. Tapi kalau dihadapi dengan hati ringan, dibumbui tawa, dan gak lupa berserah diri pada Allah, insya Allah semua bisa dilewati. Dan seperti kata Wali Paidi sambil nyeletuk ke teman-temannya, laut itu luas, ceritaku yo gak bakal habis. Siji-sijine sing penting, nek cerita ki, kudu ada kopi panas karo rokok sebatang. Ombak pantai selatan terus bergulung, membawa rahasia dan cerita yang entah kapan akan terungkap lagi. Dan Wali Paidi, dia sudah siap. Siapa tahu ada panggilan lain dari dasar laut yang menunggu petualangan baru. Dari kisah Wali Paidi yang menghadapinya dengan tawa, keberanian, dan keikhlasan, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup ini penuh ujian dan tantangan. Namun, jika kita menghadapi segala ujian dengan hati yang lapang dan tawakal kepada Allah, pasti ada jalan keluar yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, pukul 9.51 sedih. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu yakin bahwa apapun yang terjadi, kita harus menerima dengan lapang dada dan menyerahkan segala urusan kepada Allah, karena Dia adalah pelindung dan penentu segalanya. Perlu diingat, cerita ini adalah fiksi yang dibuat dengan gaya humoris dan penuh imajinasi. Meskipun cerita ini terasa nyata dan menghibur, semua yang ada di dalamnya adalah hayalan semata, namun diharapkan bisa memberi hikmah yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti perjalanan seru Wali Paidi dalam menaklukkan laut dan tantangan hidup.
Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Semoga cerita ini bisa membawa kebahagiaan dan inspirasi untuk kalian semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.